Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Takbir Ramdhani dengan NIM 19252195. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan implementasi sistem ERP menggunakan Odoo versi 18 dengan memanfaatkan modul inventory, manufacturing, dan sales. Nah, implementasi ini akan diterapkan pada usaha konveksi untuk menunjukkan bagaimana proses pengelolaan persediaan, produksi, dan penjualan yang terintegrasi menggunakan sistem ERP. Nah, sebelum masuk ke tahap implementasi, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan suatu sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasikan berbagai proses bisnis dalam suatu perusahaan seperti penjualan, persediaan, produksi, dan keuangan dalam suatu basis data yang terpusat. Dengan adanya sistem ERP, setiap bagian dalam perusahaan dapat saling terhubung, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat, real-time, dan konsisten, serta mampu mengurangi kesalahan pencatatan yang dilakukan secara manual. Lalu, Odoo sebagai sistem ERP. Odoo merupakan salah satu aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP yang digunakan untuk mengelola berbagai proses bisnis dalam suatu sistem terintegrasi. Odoo bersifat open source sehingga dapat digunakan dan dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan. Aplikasi ini juga banyak digunakan oleh berbagai skala bisnis, mulai dari usaha kecil dan menengah hingga perusahaan besar, karena fleksibilitas dan kemudahan penggunaannya. Selanjutnya saya akan menunjukkan implementasi langsung menggunakan sistem Odoo pada studi kasus usaha konveksi. Nah, berikut adalah tampilan Odoo versi 18 yang di-download dan diinstal menggunakan Docker Desktop. Nah, modul yang saya gunakan untuk usaha konveksi yang pertama adalah modul sales, lalu yang kedua modul manufacturing, dan juga inventory. Nah, di sebelah kiri ini adalah modul-modul yang telah diinstal. Terdapat sales, dashboard, invoicing, inventory, dan manufacturing. Pada yang pertama, saya akan mencoba mempraktikkan pada modul inventory. Nah, di sini kita masuk ke produk, lalu produk. Nah, di sini adalah data yang sebelumnya saya sudah coba. Nah, yang ini adalah kaos polos lengan pendek adalah produk jadi. Yang sebelah kanan ini adalah benang jahit. Lalu kain cotton combat adalah produk bahan untuk bagian dari pembuatan untuk produk jadi. Nah, saya akan mencoba mempraktikkan untuk membuat produk jadi. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan nama produknya hoodie polos. Kita centang can be sold, lalu can be purchased. Lalu produknya kita pilih style label. Selanjutnya unitnya kita pilih units. Lalu sell price-nya kita beri 185.000. Untuk pajaknya 12. Nah, untuk cost-nya ini sebenarnya tidak perlu kita isi, nanti akan terisi otomatis oleh sistem ERP sesuai dengan bahan yang digunakan. Selanjutnya kita simpan. Nah, sudah muncul. Nah, ini merupakan suatu produk. Jadi hoodie polos harganya 185.000, lalu on hand-nya atau stoknya masih 0. Nah, lalu saya akan mencoba memasukkan bahan untuk membuat hoodie polos. Sebenarnya bahannya
sama seperti kaos menggunakan benang, mungkin yang membedakan adalah jenis kainnya. Nah, sini saya akan mencoba menambahkan produknya, yaitu kain lace cutter. Nah, kita akan centang can be sold, karena produk ini tidak kita jual, hanya untuk kita gunakan sebagai bagian bahan untuk membuat produk. Sales price-nya kita beri 0. Lalu pajaknya kita hapus saja. Nah, untuk cost-nya kita beri harga 60.000 per meter. Oh iya, di unitnya kita ubah dulu ke meter, karena di sini unit kain yang kita gunakan adalah per meter. Nah, di sini sudah muncul ya kain flash cotton, price-nya 0 dan stoknya masih 0. Untuk menambahkan stok, kita klik saja, lalu kita masukkan di on hand. Kita coba masukkan 100 meter. Dan di sini sudah tertera on hand 100 meter. Selanjutnya kita beralih ke modul manufacturing. Masuk ke produk, lalu produk. Nah, ini tampilannya sama, terintegrasi dengan modul inventory. Jadi apapun yang kita masukkan di modul inventory juga akan tampil di menu produk pada modul inventory. Lalu di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat. Nah, di sini saya akan memperhatikan bills of material untuk mengetahui jumlah stok bahan mentah yang digunakan serta jumlah cost yang digunakan. Pertama masuk ke produk bill of material. Nah, selanjutnya kita masuk ke new. Kita pilih barangnya. Kita di sini akan mencoba membuat hoodie polos. Nah, bahan yang digunakan yaitu yang pertama adalah kain flash cotton. Nah, jumlahnya yaitu sekitar 2,5 meter. Lalu untuk benang jahitnya kita gunakan 2 unit. Nah, jadi untuk membuat sebuah produk hoodie polos dengan jumlah quantity 1 piece, kita membutuhkan kain flash cotton sebanyak 2,5 meter, lalu benang jahit sebanyak 2 unit. Nah, kita bisa lihat. Di sini sudah muncul hoodie polos. Nah, untuk menambahkan produknya, kita bisa masuk ke manufacturing outlet. Nah, kita masuk ke new, lalu kita pilih apa yang mau kita buat, hoodie polos. Kuantitinya saya coba buat 10. Nah, kita confirm, lalu produk all. Untuk membuat 10 hoodie polos, kita membutuhkan 25 meter kain flash, lalu benang jahit sebanyak 20. Lalu produk all. Bisa dilihat di sini hoodie polos stoknya sudah bertambah menjadi 10. Lalu pada kain flash cotton juga yang awalnya stoknya 100 sekarang berkurang menjadi 75. Lalu pada benang jahit juga
berkurang menjadi 10 unit. Selanjutnya saya akan mempraktikkan ketika terdapat pemesanan. Kita masuk ke new, kita bisa masukkan nama customer-nya. Saya contohkan customer-nya adalah toko sederhana. Toko sederhana ini memesan beli polos sebanyak, contohnya saya pesan 5. Di sini tertera harga beserta pajaknya. Lalu kita bisa kirim by email sebagai bentuk penawaran, atau juga kita bisa langsung confirm. Nah, pada menu inventory di sini langsung terdapat satu proses pada delivery order yang menunjukkan di sini ada pesanan untuk toko sederhana dan untuk hari ini. Nah, ini kita bisa klik kirim, kita bisa validate untuk kita konfirmasi bahwa barang sudah dikirim. Nah, setelah dan barang sudah dikirim. Pada menu delivery order sudah 0, dan pada produk di sini sudah berkurang, yang awalnya 10 sekarang menjadi 5. Nah, sekarang kembali lagi pada sales. Setelah sales order, kita create invoice, lalu create draft invoice, lalu kita klik confirm. Lalu kita bisa register pembayaran. Nah, ini masuk jurnalnya kemana, bank atau cash, lalu metodenya manual. Kita klik payment. Di sini tertera paid, yang berarti pembayaran sudah dilakukan. Kita juga bisa mengprint atau mengirim invoice terhadap pembelian tersebut. Nah, sekian presentasi implementasi Odoo versi 18 pada studi kasus toko konveksi menggunakan modul inventory, manufacturing, dan sales. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.